Ini bukan Jakarta, ini di Ijuk. Terima kasih. Ini sampah siapa ni? Siapa yang sepatutnya clearkan benda ni? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang saya ini bukanlah daratan. Ini adalah sungai. Sungai yang ditutupi oleh sampah daripada warga kota sampailah ke Ijuk. Akibatnya, tengok sendiri aliran sungai di sini. Menjadi sangat perlahan dan airnya masuk dalam kebun sebelah sana tu. Termasuklah kebun saya semua menjadi banjir termenung semua ni. Mengakibatkan penduduk sini tidak dapat mengeluarkan hasil. Penduduk kampung ni bergantung pada sawit. Jadi bila tak dapat keluar hasil, menjadi masalah besar pada penduduk di Ijuk. Jadi saya mengharapkanlah pada siapa pihak yang berkuasa di sini untuk clearkan sampah di sini ni supaya aliran sungai ni berjalan dengan lancar, mengelakkan banjir termenung. Sebab Ijuk ni sekarang ni dilanda banjir termenung. Air tidak dapat keluar ke sungai disebabkan antara salah satu puncanya adalah sampah yang terlalu banyak di dalam sungai ni. Ini bukan Jakarta, ini di Ijuk. Terima kasih. Sekarang saya berada di tengah-tengah sungai. Sungai Buloh di perangkap sampah Kampung Ijuk. Beginilah keadaannya. Saya difahamkan tadi lebih kurang 180 meter daripada perangkap sampah ini telah menjadi pulau yang mana air tidak boleh bergerak secara baik, tetapi air daripada Sungai Buloh, daripada upstream nak turun ke downstream terpaksa pergi ke kebun untuk mengalir seterusnya ke Sungai Buloh. Beginilah keadaannya. Boleh tengok, saya mengharapkan kepada pihak yang berkuasa, tolong. Ini waktu ni tak hujan, inilah keadaannya. Bila hujan, sampah-sampah ni akan mengalir dan masuk ke kawasan kampung dan kawasan-kawasan kebun yang menyebabkan sampah-sampah ini boleh membawa macam-macam musibah, sama ada penyakit ataupun sebagainya. Ibarat dah jatuh ditimpa tangga. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini saya bersama wakil penduduk Kampung Ijuk Batu Lapan dan bersama ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Ijuk, YB Jeb, kita telah membuat rondaan di sekitar ban-ban yang ada untuk kita mengenal pasti ban-ban yang pecah, yang mana air sentiasa masuk ke kampung dan Kampung Ijuk dan Batu Lapan menghadapi banjir. Jadi apabila kami buat rondaan, kami juga terjumpa inilah tempat pembuangan sampah haram. Untuk makluman pihak berkenaan, kami di Batu Lapan dan Batu Tujuh Ijuk ni sedang selalu menghadapi banjir. Jadi apabila pula terjumpa pula tempat pembuangan sampah haram ni, ibarat dah jatuh ditimpa tangga. Jadi sekali lagi saya menyeru kepada pihak-pihak berkenaan turun untuk sama-sama mengatasi apa jua masalah di Batu Lapan dan di Batu Ijuk ni. Salah satunya banjir dan sampah haram. Jadi itu saja daripada saya. Saya sekali lagi menyeru dan memohon kepada pihak berkenaan untuk turun padang dan melihat sendiri. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum Pade memberikan reaksi terhadap video di awal tadi, coba teman-teman tonton juga kondisi sungai-sungai yang ada di Jakarta tahun-tahun terakhir ini. Yuk kita tonton bareng-bareng.
Halo sobat pecinta pembangunan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungai Pesing yang berada di Jakarta Barat. Dari video ini kita bisa melihat bahwa terdapat banyak sampah bahkan menjadi pulau ya di sungai di daerah Ijo. Ijo ini ada di Selangor, termasuk Kuala Lumpur ya, Petaling Jaya itu pun ada di Selangor. Nah, di sini dari apa yang dibicarakan tadi di awal-awal ya, teman-teman pasti sempat dengar ya, ada kata-kata ataupun kalimat yang diucapkan oleh Pak Cik tadi bahwa tumpukan sampah yang menggunung yang bagaikan pulau di Sungai Ijo itu sama dengan di Jakarta. Itu kalau Pak D nggak salah mengartikan seperti itu ya dari ucapannya. Nah, menurut teman-teman gimana? Sama nggak pemikiran teman-teman dengan Pak D? Nah, jadi di sini sebenarnya masalah sampah dimanapun ya, di daerah manapun pasti ada, termasuk di semua negara. Hanya bagaimana pengolahan sampah itu bisa dilakukan dengan lebih efisien dan lebih efektif. Namun banyak juga negara-negara ataupun wilayah-wilayah yang mengabaikan dalam proses pemrosesan sampah ini agar menjadi ramah lingkungan. Kebanyakan adalah sampah ya, itu dibuang sembarangan, terutama adalah di aliran sungai. Nah, ini terjadi di Kuala Lumpur ya, di mana orang-orang mungkin ya untuk membersihkan sampah di sungai-sungai Kuala Lumpur, jadi sampah ini ya digiringlah ke sungai. Nah, sungainya ini tentu kan tidak berhenti di Kuala Lumpur saja, tetapi mencapai wilayah-wilayah lain. Nah, kebetulan ini lagi kemarau, jadi airnya kurang. Ternyata di wilayah daerah perkebunan kelapa sawit di Ijo, ini mengalami sungainya penyurutan air ya, sehingga sampah itu ya tidak bisa mengalir lebih jauh lagi. Akibatnya apa? Penumpukan sampah lah di wilayah daerah perkebunan kelapa sawit. Nah, ini diprotes oleh Pak Ci tadi. Nah, Pak Ci tadi ini memprotes ya, bahkan menyamakan bahwa sampah yang ada di Sungai Ijo ini menumpuk seperti yang kita lihat bersama tadi, itu sama dengan di Jakarta. Apa iya? Jakarta untuk sekarang ini semua sungai sudah dibersihkan, semua sungai sudah diperbaiki, diperlebar dan diperdalam serta dimodernisasi sehingga ramah lingkungan. Jadi informasi yang dia sampaikan itu bahwa sungai di Ijo yang kita lihat bareng-bareng tadi itu sama dengan di Jakarta ya, itu salah besar. Berarti Pak Ci ini kurang update ya. Jadi kurang update. Nah, kenapa juga Pak Ci ini ya membandingkan sampah yang ada di Sungai Ijo di wilayah daerah Ijo itu dengan negara lain, dengan kota besar negara lain ya. Ini jelas-jelas kota besar kita ya, ibu kota negara yaitu Jakarta. Kenapa tidak dibandingkan dengan kota-kota yang ada di wilayah Malaysia saja? Ini menurut teman-teman bagaimana nih? Ada hal seperti ini ya. Nah, jelas ini menunjukkan bahwa ada rasa yang menurut Pak D ya, yang ketidaksenangan warga ini ya, Pak Ci ini ya, terhadap Indonesia, terutama Jakarta, sehingga Jakarta selalu menjadi acuan ya, apapun yang sifatnya kebanyakan adalah negatif, terutama untuk sampah. Memang Jakarta ya, tahun-tahun sebelumnya itu adalah penuh dengan sampah ya, tetapi untuk sekarang di tahun 2024 ya, semua sungai sudah dinormalisasi sehingga bisa ataupun layak untuk dialiri air dengan lancar, kemudian juga layak untuk tempat wisata. Nah, ini yang kurang update Pak Ci-nya ya. Tapi ya tidak bagus juga sebenarnya ya kalau Pak Ci ini membandingkan apa yang jelek di negaranya, apa yang jelek di wilayahnya, banjir di wilayahnya itu disamakan dengan negara orang. Ya, apalagi ini negara Indonesia, dia menyamakannya dengan di Jakarta. Ini pemikiran Pak D seperti itu ya. Nah, bagaimana pendapat teman-teman? Oke, dari Pak D cukup dulu. Kita ketemu lagi nanti di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.